bisa recording, Mbak Rima. Di menu saya nggak ada recordingnya. Ini sedang saya record, Mas. Oke, baik. Kita akan mulai ya. Baik. Bapak Ibu, selamat sore. Selamat bertemu kembali di acara kita pada sore hari ini di Microsoft Showcase School Monthly Call. Jadi ini pertemuan rutin yang kita selenggarakan setiap bulan sekali ya. Di mana kita akan berbagi, kita akan mengetahui berbagai hal yang menarik, berbagi praktik baik dan ide-ide menarik begitu yang akan kita diskusikan. Nah, pada hari ini kita akan mengikuti acara Monthly Call pada sore hari ini. Tema yang kita ambil sangat menarik sekali ya. Jadi yang pertama nanti ada Mas Fikri dari Microsoft, Customer Success Manager-nya Microsoft akan memberikan update mengenai Microsoft Form. Terus kemudian sesudah Mas Fikri nanti Bapak Ibu semuanya ada Bu Wita. Bu Wita ini akan memberikan paparan mengenai peningkatan kompetensi pendidik PAUD dalam menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran sentra. Nah, saya rasa ini menarik sekali ya Bapak Ibu ya, karena PowerPoint itu dekat dengan kita. Setiap hari guru itu pasti utak-utiknya dengan PowerPoint gitu. Nah, demikian Bapak Ibu, kita akan mulai langsung saja Bapak Ibu dengan teknologi update dari Mas Fikri. Silakan Mas Fikri. Over to you. Oke, terima kasih Pak Yuce. Suara saya terdengar ya Pak? Ya, terdengar Mas. Oke, Bapak Ibu, saya izin share screen dulu. Sebentar. Oh, sebentar. Taruh aja. Mohon infonya Bapak Ibu, apakah layar saya sudah terlihat? Terlihat Mas, wajahnya juga terlihat juga ya. Wah, oke. Ganteng sekali Siap. sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuce. Oke, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore mungkin ya bagi Bapak Ibu yang tidak zona wilayahnya tidak di waktu Indonesia Barat. Jadi perkenalkan kembali, sebenarnya sudah sering ya ngisi di SCS, tapi perkenalkan kembali. Saya Hairul Fikri atau biasanya dipanggil Fikri. Saya Customer Success Manager dari Microsoft Indonesia khususnya untuk bagian education. Jadi sesuai yang sudah disampaikan Pak Yuce tadi, saya ingin menyampaikan sedikit nih update tentang Microsoft Forms gitu ya. Jadi sesuai judulnya Bapak Ibu ini updates ya. Jadi saya nggak menyampaikan terkait dengan perkenalan secara detail terkait Forms itu apa sih, karena saya yakin juga Bapak Ibu udah berasal dari Showcase School nih, jadi pasti pemanfaatan teknologi Microsoft-nya sendiri udah better lah ya, udah lebih bagus daripada sekolah-sekolah lainnya. Jadi untuk perkenalannya, introduction terkait Microsoft Form-nya, kita lewatin terlebih dahulu. Oke, saya langsung masuk aja gitu ke update-nya. Oh, sebelum update-nya nih, ini kita ada video dulu. Saya pengen ngasih refreshment lagi kepada Bapak Ibu yang mungkin udah lama nih nggak menggunakan Forms, karena seperti yang kita ketahui gitu ya, sekarang banyakkan sekolah udah masuk lagi ke offline, jadi udah mulai kembali lagi tuh assignment-nya, terus kuis-kuisnya mungkin sudah tidak dilakukan secara offline lagi, tapi tidak dilakukan secara online lagi, tapi di offline. Nah, ini saya pengen refreshment kembali nih penggunaan Forms for Education. Ini ada video, kita lihat bersama ya Bapak Ibu.
Sip. Jadi itu sedikit refreshment Bapak Ibu terkait dengan Microsoft Forms ya. Jadi emang untuk education sendiri itu kebanyakan sih ya kalau saya dapat infonya gitu dari teachers itu digunakannya untuk quiz Bapak Ibu. Jadi untuk create assignment atau quiz tadi ya yang pilihan ganda dan lain-lain itu biasanya menggunakan Microsoft Forms gitu. Karena tadi kelebihannya kita tuh bisa ngasih lihat langsung gitu ya, maksudnya langsung bisa menilai secara otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu ngelihat satu-satu jawabannya, ngoreksi satu-satu, terus kita nilai satu-satu, tapi udah bisa dikoreksi secara otomatis menggunakan Microsoft Forms. Jadi itu untuk education kebanyakan dipakainya untuk itu. Well, ini hanya skenario-nya aja ya Bapak Ibu. Jadi start from familiar places karena seperti yang kita tahu juga Forms ini kalau misalnya Bapak Ibu saya yakin udah pernah pakai Teams gitu ya. Di sana ada untuk create assignment dan quiz juga dan quiznya biasanya kita ngambilnya dari si Forms nih. Jadi pas kita klik quiz di Microsoft Teams nanti akan di-redirect ke si Forms ini. Jadi itu kita udah start from familiar places gitu ya. Terus ini create-nya juga nggak susah, kita bisa kerjain di mana aja, bisa dari HP, bisa dari PC gitu ya, dan kita pastinya nanti akan dapat insight yang baik juga gitu, udah terotomisasi dari Forbes-nya ini. Gitu. Nah, sekarang mungkin kita langsung masuk aja nih Bapak Ibu ke updates-nya. Jadi ya, ini ada beberapa updates yang baru dikeluarkan di tahun 2023 atau late 2022 ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ini banyak juga di-request gitu ya oleh teachers-teachers di seluruh dunia di mana mereka ingin untuk meng-embed atau memasukkan foto nih kepada multiple choice questions gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini izin saya juga sambil dynamic ya. Saya sambil pindah-pindah tab ke Forms-nya juga biar Bapak Ibu bisa langsung lihat. Jadi pada saat kita klik kita ada nih. Kita klik quiz gitu ya. Terus kita add new. Misalnya kita multiple choice, karena tadi dia fotonya ada di multiple choice kan. Nah, sekarang ada lambang ini Bapak Ibu, jadi kita bisa langsung insert foto gitu ya. Dan fotonya itu nggak harus dari, dari PC kita gitu, dari desktop kita, kalau mau kita ambil dari desktop bisa, tapi bisa juga langsung kita search gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu pengen nulis kambing, nanti langsung nggak punya foto kambing, nggak perlu download, langsung cari aja di image search kambing, nanti langsung dia ke-embed di questions-nya Bapak Ibu, kayak gitu. Nah, itu very easy juga Bapak Ibu ya, very straightforward juga. Saya yakin ini nggak perlu terlalu dalam dibahas. Terus selanjutnya, nah sharing option juga Bapak Ibu. Ini kan kalau kebanyakan ya dari guru-guru juga yang saya dengar gitu best practice-nya link ya Bapak Ibu biasanya nge-share ke siswa atau nge-share ke sesama guru itu dari link. Nah, sedangkan kita sendiri gitu di Microsoft itu sudah menyediakan beberapa channel nih kalau misalnya Bapak Ibu ingin share apa yang udah Bapak Ibu buat di Forms gitu ya. Nah, ini untuk sharing limitasinya untuk permission-nya nih Bapak Ibu bisa set siapa aja sih yang bisa ngisi, apakah hanya orang-orang yang ada di organisasi saya aja. Jadi maksudnya yang punya tenan yang sama aja nih hanya dari sekolah ini aja yang bisa ngisi atau siapapun gitu ya, mungkin Bapak Ibu pengen bikin event yang bisa orang luar ikuti juga, jadi bisa di-set seperti itu. Link-nya juga nggak perlu pakai peranti tambahan gitu ya untuk nge-shorten link-nya, kita juga bisa langsung shorten link walaupun tidak bisa di-custom, belum bisa di-custom, tapi bisa gitu setidaknya dipendekin. Dan ada beberapa yang baru Bapak Ibu, jadi kita bisa langsung share di Outlook atau di Teams gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita pilih, ini saya izin ke sini lagi gitu pada saat kita klik collect responses, nanti di sini akan muncul, ini kebetulan jaringan saya sepertinya lagi ada bermasalah ya Bapak Ibu. Jadi agak nggak kelihatan nih, sebentar. Ya, ini kebetulan saya di Bogor, dan di Bogor kota hujan, jadi lagi hujan deras banget dari pagi, belum berhenti-berhenti. Cuman ini saya gambarannya seperti ini aja gitu ya. Jadi nanti akan ada kayak gini Bapak Ibu, ini untuk nge-share, either pengen di-share ke Outlook gitu, atau pengen nge-share-nya ke Teams gitu. Saya paham betul dimana kalau K-12 gitu ya, SD, SMP, SMA, anak-anaknya masih jarang nih buka Outlook gitu ya, buka email gitu. Jadi bisa juga di-share ke Teams. Jadi mereka tuh bisa dapat Bapak Ibu bisa nge-share langsung gitu mungkin secara bulk gitu ya, atau secara broadcast. Jadi nggak perlu lewat ke WhatsApp lagi, dikirim satu-satu ke anaknya dan langsung bisa dilakukan lewat sini. Jadi nggak perlu satu-satu lagi tuh Bapak Ibu. Nah, selain ini bisa juga lewat QR gitu ya. Oh, nah nih. Jadi ini nanti siswanya kan sekarang udah zamannya QR banget ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya anak-anaknya sudah punya peranti yang mendukung, bisa juga di-share
dari QR. Nanti pada saat mereka itu akan langsung masuk ke sini. Terus nih kalau Bapak Ibu udah advance banget gitu ya, udah advance banget pengetahuan tentang IT-nya gitu. Saya punya website Mas, pengen masukin ke situ bisa juga. Jadi nanti tinggal copy aja kode yang ada di sini gitu ya untuk embed di website-nya atau page-nya yang Bapak Ibu udah buat. Gitu. Itu untuk sharing setting-nya. Jadi kita udah menambahkan ini ya Bapak Ibu. Terus yang nggak kalah pentingnya nih, ini juga banyak sepanjang itu gitu, itu bisa. Nah sekarang itu bisa diwaktuin Bapak Ibu. Apa Jadi hanya saya ya enggak dengar suaranya Mas Fikri ya? Halo? Halo? Suara saya terdengar? Oke. Sudah oke Mas Oke. Fikri. Oke, sip. Saya lanjut lagi ya Bapak Ibu. Ini untuk time quiz gitu. Jadi ini berbeda dengan closed forms. Ini lebih ke ngasih waktu kepada student untuk mengerjakan gitu ya si forms yang udah Bapak Ibu kasih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngasih waktunya 30 menit, itu akan dihitung dari pertama kali dia start quiz cuman sampai 30 menit. Dan setelah 30 menit tersebut, anak tersebut nggak bisa ganti-ganti lagi nih jawabannya. Kecuali dia pengen Bapak Ibu membolehkan gitu ya dari permissionnya mengizinkan untuk anak ini ngambil beberapa kali. Tapi tetap dia cuma bisa sampai 30 menit. Kayak gitu. Ini untuk settingnya ada di titik 3 ini. Mereka tahu gitu di awal tuh akan ada notifikasi bahwasanya ini kuis yang dikasih waktu nih cuma 30 menit waktu untuk ngerjainnya. Walaupun mungkin di close-nya nanti gitu ya, kayak tadi saya bilang dibukanya jam 7, di close-nya jam 1, tapi mereka nggak bisa ngerjain dari jam 7 sampai jam 1, cuman bisa mereka buka, terus pada saat mereka start cuma sampai 30 menit, habis itu ke close. Gitu ya, mereka udah nggak bisa ganti-ganti lagi jawabannya. Gitu. Jadi ini bisa diwaktuin sekarang Bapak Ibu. Kayak gitu. Nah, untuk set waktunya tadi, ini bisa di-set sampai 60 menit. Kalau mistaken ya, ini sampai 60 menit masih bisa. Dan yes, nah di sini ada beberapa option for responses juga kalau Bapak Ibu mau anaknya nggak nyontek satu sama lain gitu ya. Misalnya kan kalau dulu tuh A, B, C, D, jadi mereka tinggal nge-share kunci jawabannya berdasarkan si keyword-nya aja kan, misalnya A, C, C, D gitu. Nah itu bisa di-shuffle Bapak Ibu, jadi itu lebih langkah prevensi supaya anak-anak ini nggak gampang share-share kunci jawaban. Nah itu salah satunya lah, kayak gitu. That's a time quiz Bapak Ibu, jadi itu bisa dimanfaatkan juga kalau Bapak Ibu perlu. Dan ini juga kita bisa convert ya Bapak Ibu, jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah punya nih pertanyaan gitu ya, kuis tapi ada dalam bentuk Word atau dalam bentuk PDF, sekarang udah bisa diimport Bapak Ibu. Nah, jadi ini nanti pada saat Bapak Ibu buka gitu ya, si forms-nya pertama kali akan muncul begini, ada new quiz, new form, sama ada quick import gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu udah punya di Word dan PDF, Bapak Ibu bisa klik quick import-nya aja. Terus nanti pilih mau dari Word atau dari PDF, nanti dia akan membaca gitu ya, akan membaca si dokumennya, nggak ada saya bisa bilang nggak ada guideline atau nggak ada spesifik bentuk si pertanyaannya harus seperti apa gitu ya. Tapi ini sih kebanyakan kalau dipakai yang saya lihat itu untuk multiple choices Bapak Ibu. Jadi dia skenario-nya atau bentuk pertanyaan yang ada di dokumennya itu adalah pertanyaan dulu gitu, kayak gini lah, pertanyaan dulu terus nanti option A, option B, option C, option D. Jadi nanti dia akan langsung ngebaca gitu ya. Gitu. Nanti pada saat udah membaca, dia akan muncul seperti ini juga dan Bapak Ibu bisa ngecek ulang, cross check apakah ada yang salah gitu. Atau enggak, kemarin juga saya pernah coba juga tapi memang dokumen saya itu agak berantakan gitu ya. Jadi pertanyaan saya yang harusnya multiple choice jadi jawaban singkat gitu. Jadi tetapi masih bisa Bapak Ibu cross check lagi sehingga setidaknya masih bisa mengurangi waktu untuk ngetik satu-satu. Nah, itu bisa dilakukan di Microsoft Forms Bapak Ibu gitu. Oke, nah ini juga yang nggak kalah penting ya Bapak Ibu, mungkin masih ada yang beberapa sekolahnya masih hybrid gitu atau masih pakai Teams lah di kelas. Nah sekarang di Teams itu ada namanya Pulse. Jadi Pulse itu sebenarnya adalah anaknya dari Forms gitu ya, tapi si Pulse ini adanya di Teams meeting. Nah sekarang Pulse itu Mas nggak Fikri, cuma
Iya, halo? Halo, Pak? Ini tampilan di saya masih yang di formnya, Mas. Masih yang di Forms? Oh, oke, sorry. Iya. Udah pindah, Pak? Udah Mas, Belum nih, masih. udah. Sudah ya? Oh, baik. Kalau di saya tampilannya pink, Mas Uce. Sorry. Oh, oke. Oh, baik. Iya. Oke. Terima kasih. Sorry. Sip, baik. Silakan, Mas. Sip, saya lanjut lagi ya. Nah, ini anaknya sebenarnya Bapak Ibu, Pulse itu anaknya dari Forms, di mana ya fungsinya untuk quick aja gitu ya, quick nanya terkait feedback juga gitu untuk siswanya mungkin kayak gini nih. Jadi nanti kita sekarang ada quick polls dan itu tuh udah nggak perlu di-customize lagi. Kalau dulu kan kita masih harus nanya dulu ya, misalnya kasih untuk polling gitu. Misalnya makanan favorit Anda gitu, misal gado-gado, pecel lele dan lain-lain gitu. Kita harus tulis. Nah, sekarang udah ada quick polls yang ya quick lah ya, dia kalau diklik tuh udah langsung muncul begitu aja gitu. Jadi kita nggak perlu ada customisasi apa-apa. Kayak misalnya kayak gini, Bapak Ibu lagi present sesuatu gitu. Terus Bapak Ibu pengen tahu aja gimana anak-anak kita boleh lanjut apa enggak. Nah, Bapak Ibu tinggal klik aja nih quick pause yang jempol ke atas sama jempol ke bawah. Kalau misalnya mereka udah mengerti, mereka bisa klik jempol ke atas gitu. Nanti mereka udah tahu kan, Bapak Ibu bisa ngelihat gitu. Oh, ini mostly udah pada paham, udah bisa lanjut. Jadi kita bisa lanjut gitu. Jadi ini juga pasti akan memudahkan pekerjaan Bapak Ibu gitu ya untuk tahu feedback secara real time juga, tapi nggak ngambil waktu yang lama karena bisa langsung klik dan langsung muncul di siswanya, terus Bapak Ibu bisa langsung lihat insight-nya. Nanti pada saat udah, ini saya nggak bisa menyampaikan karena tim saya lagi dipakai gitu. Tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu pakai gitu ya, nanti pada saat si polls ini muncul, Bapak Ibu langsung bisa lihat nih berapa orang yang udah jempol ke atas, berapa orang yang udah jempol ke bawah. Jadi nggak ada, maksudnya Bapak Ibu nggak perlu keluar dulu, masuk dulu ke form untuk ngelihat, nggak gitu. Jadi langsung di sini, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa tambahan juga gitu ya untuk templates Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini, kita udah punya beberapa variety of templates yang Bapak Ibu bisa adopt juga gitu ya. Kayak misalnya nih, ini ada beberapa trending juga nih templates yang dipakai misalnya untuk course evaluation gitu. Kita evaluasi akhir pembelajarannya seperti apa, itu template-nya udah ada. Terus juga feedback, terus registrasi, academic research study, quiz and assessment. Kalau misalnya Bapak Ibu pusing gitu pengen start dari mana, bisa nih coba di-explore template yang udah ada, terus nanti Bapak Ibu bisa elaborasi sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi Bapak Ibu. Kayak gitu. Itu cuman ini aja sih, informasi aja. Terus satu lagi informasi terakhir adalah sekarang customisasinya udah lebih banyak Bapak Ibu. Jadi untuk headline sendiri mungkin tadi Bapak Ibu udah lihat gitu ya. Nah, sekarang untuk head-nya ini udah bisa pakai video Bapak Ibu, tapi memang videonya nggak bisa kita upload sendiri ya. Jadi ini sesuai dengan tema yang ada di Forms aja. Cuman udah bisa lebih dynamic kali ya, lebih aktif gitu. Karena dia nggak cuma gambar doang, tapi Bapak Ibu bisa masukin foto dan video juga gitu sekarang. Nah, jadi kan dia lebih menarik gitu ya, nggak cuma statis aja diem gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa customize juga untuk judulnya, terus ada subjudul dan lain-lain. Itu Bapak Ibu diberi kebebasan untuk customize sendiri. Selain itu Bapak Ibu yang menarik juga, sebentar. Nah, sekarang ada background musiknya Bapak Ibu. Jadi siswanya nggak cuma diem aja gitu ya. Kita bisa pilih sebagai guru pengen kita ada background music gitu sambil mereka misalnya ngerjain feedback atau ngerjain kalau kuis kayaknya pakai background musik agak mengganggu kali ya. Jadi mungkin kalau lagi ngerjain feedback nih, nah mereka misalnya sambil dengerin siswa gitu. Nanti akan muncul background musiknya. Dan sama untuk background musik sendiri juga sampai sekarang masih terbatas, tapi saya yakin gitu ya, Microsoft nih dia update-nya cepat banget. Nanti kedepannya pasti untuk head ini juga bisa kita upload sendiri dan musiknya juga kita bisa pilih sendiri. Cuman untuk sekarang belum gitu. Nah, jadi ini bisa ditambahin gitu ya. Cuman nanti kalau misalnya siswanya ngerasa mengganggu nih musiknya, dia bisa matiin sendiri Bapak Ibu gitu. Jadi maksudnya nggak perlu Bapak Ibu matiin dari secara keseluruhan gitu ya. Kalau misalnya mereka nggak nyaman sama musiknya, mereka bisa matiin sendiri. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu aja sih update dari saya ya. Jadi nggak terlalu banyak, karena ini tadi kita konsepnya adalah pengen update aja nih terkait dengan fitur-fitur baru yang ada di Forms. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan dipakai gitu ya di kelasnya masing-masing sesuai dengan preferensinya masing-masing. Mungkin dari saya segitu aja, Bapak Yuce. Saya kembalikan ke Pak Yuce. Terima kasih Bapak Ibu.
Baik, terima kasih Mas Fikri. Ini musiknya keren sekali. Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan dulu untuk Mas Fikri ya. Tepuk tangan secara virtual ya Bapak Ibu ya. Baik. Ini kita masih ada waktu Bapak Ibu untuk Q&A. Masih ada waktu ya Mas? Yes. Ya, mungkin saya akan buka 2 pertanyaan aja ya untuk Bapak Ibu. Silakan bagi yang bertanya resen. Oh baik, yang pertama Budian. Silakan Budian. Halo Budian. Oh, saya ini ya Pak Yuce ya. Mohon maaf ini tidak menyalakan ini, masih pakai HP Mas Fikri. Oh. Terima kasih Pak Yuce atas kesempatannya. Saya sangat excited sekali dengan update Microsoft Form kali ini. Saya konsen sekali di ini tadi, timingnya itu loh Mas Fikri. Tadi itu ada apa sih istilahnya, kayak waktu yang ditentukan. Nah, pertanyaan saya itu, apakah per soal atau secara keseluruhan timingnya itu? Seperti itu. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Dian pertanyaannya. Ini juga sekalian enlightenment kepada Bapak Ibu untuk waktunya itu keseluruhan ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengerjakan. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu punya 50 soal, waktunya 30 menit, itu untuk semua soal. Karena dan untuk sampai saat ini itu nggak bisa dibikin per page Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu kan saya yakin udah advance banget, itu ada yang bikin sampai 5 page gitu ya, section 1, seksi 2, seksi 3. Nah itu nggak bisa dibikin per section Bapak Ibu, jadi emang masih keseluruhan. Jadi kita nggak bisa bagi dulu nih misalnya 30 menit untuk 5 sections, itu dibagi 5, 10, 5, 10 itu nggak bisa. Gitu. Jadi untuk sekarang masih secara general. Begitu kira-kira Bu Dian. Oke, berarti kalau secara general, pertanyaan yang kedua, apakah dia akan nampak di layar itu timingnya itu atau langsung kalau pas selesai kayak gitulah Mas Fikri? Akan nampak Bu, ini saya coba bentar ya. Akan nampak jadi nanti pada Itu saat siswanya. Yes. Mas Fikri, saya kepo soalnya. Mau saya langsung pakai. Yes Bu, ini saya juga pengen share screen juga gitu ya, pengen kasih lihat gimana bentuknya, cuman kembali jaringan saya tidak memungkinkan nih, lagi malah blank gitu. Cuman ini saya sampaikan aja, untuk waktunya itu nanti akan ada 3 marking ya Bu. Jadi pada saat pertama kali siswa buka, nanti dia akan dikasih tahu, ini kuisnya akan ada selama 30 menit. Dan nanti pada saat dia klik start, itu di atas akan ada kayak timernya lah. Gitu, misal 30 menit, 2951, 2953, itu bisa kayak apa ya namanya, kayak garis lurus yang dia menuju ke kiri gitu Bu. Itu 1, dan kalau misalnya mereka merasa terintimidasi dengan kayak timer yang berjalan gitu, itu bisa di-minimize. Jadi nanti cuman ada waktu yang di kanan dan itu kecil gitu ya. Cuman yang sesuai dengan pertanyaan Budian itu akan ada. Jadi timernya tetap bisa dilihat sama siswa, dan kalau misalnya udah last minute tuh sekitar 5 menit atau 1 menit terakhir, dia akan dapat notifikasi bahwa waktunya akan hampir habis. Kayak gitu kira-kira Bu. Dan kalau udah habis, dia akan langsung ke close sendiri. Tapi tetap akan ada warningnya. Terima kasih Itu Mas kira-kira Fikri. Budian. Sama-sama Budian. Baik, terima kasih Budian untuk pertanyaannya. Bapak Ibu, ini Microsoft Form memang makin keren ya Bapak Ibu ya. Mari silakan satu penanya lagi, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan langsung raise hand saja. Tidak ada, beneran ya? Baik. Ya, kalau mungkin Pak Yuca nanti saya leave email saya ya Bapak Ibu di kolom chat. Kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan boleh disampaikan di email saya ya Bapak Ibu. Kembali ke Pak Yuca. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih kembali Mas Fikri ya, Mas Fikri untuk berbagi update tentang Microsoft Form.